Iya, cuma gue apa cuy? Makanya kuota klimis. Orang klimis lim ngawur. Orang cuma marak marak kau ini klimis. Aduh, ya Allah, stay. Oke, kita langsung aja. Mantap. Udah ya? Oke. Mantap bang. Di mana tuh bang? Di asrama? Apa? Asrama PPKU. Enggak. Asrama kepemimpinan. Kok masih di sana bang? Main aja. Oh. Gimana kabarnya bang? Sehat bang? Alhamdulillah baik. Gua di Alhamdulillah baik. kok suaranya mantul ya? Mantap betul. Bukan. Beneran mantul. Oh iya sih. Ya udahlah. Oke. Mau nunggu dulu atau langsung mulai aja bang? Masih satu orang doang. Terima kasih kepada satu orang tersebut yang masih Terima bertahan. kasih yang udah bergabung. Semoga berbahagia. Nanti Iya. aja. Padahal udah diposting sama cerita karya ini. Ya kan yang follow Cita Karya mah orang Lenteng doang. Iya sih. Jadi Kok berarti bisa nanti sampai itu bang? Gimana? nanti di record terus dipantulin di story lu ya dari sekarang. Ya. Dan Berarti ntar pas semua sudah selesai di posting. berarti semua perkataan gua akan ada buktinya ya. Iya. Ada jejak digital. Gua harus ngomong dengan baik. Iya siap. Kok bisa sampai itu bang? Kok bisa sampai AK bang? Kan masih PSBB sih bang. Iya, ya nggak apa kan kalau PSBB mah kan gua kemana-mana juga di jalan pakai masker, nggak ngumpul Iya juga. sih. Dan di Bekasi hijau, kuning atau hitam bang? Gua lupa, kayak kuning. Lebih ke nggak ngerti sih gua. Karena gua di Lebih Bekasi ngerti juga sih. nggak keluar-keluar, nggak ke tempat makan, nggak ke mall, nggak kemana-mana lah. Di rumah aja. Paling kalau keluar sekitar rumah ya olahraga atau jajan aja, tapi tetap nggak ngumpul. Gitu. Oke, ini juga ada Ainul nih bang. Ada Ainul, selamat datang Nul. Kita ngobrol bareng Nul. Nanti kapan-kapan lah sama Ainul lah. Kita bahas tentang dunia teknik sipil. Oke. Udah. Oke. Langsung aja buat intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih buat teman-teman yang udah join di mini talk kita yang keempat. Ya betul, ini keempat. Eh, Sangat bahagia sekali untuk malam ini, juga suatu kehormatan saya bisa mengundang menteri saya sendiri ketika masih bergabung di BMKM IPB. Beliau menyempatkan waktu untuk diskusi dengan kita, untuk sharing dengan kita. Dan untuk tema malam ini kita bakal bahas tentang hal yang dekat lah dengan kita. Temanya itu jangan jadi bunglon di tempat orang. Ini agak provokatif, cuman nanti ya kita dengar aja penjelasan dari Bang Hafid seperti apa. Lempar. Iya, ini untuk kenalan. Bang Hafid itu dulu menteri saya ketika masih di BMKM IPB, berarti periode 2018-2019 ya, 2019 ya kalau nggak salah. Iya, terus pernah jadi ketua Agri Simponi, Masya Allah. Bukan. Oh, wakilnya Oke. Agri Simponi. Terus pernah jadi apa lagi ya? Mendapatkan itu pengalaman tinggal di asrama kepemimpinan, terus rumah kepemimpinan. Itu tempat-tempat asrama yang mencetak para pemimpin yang hebat lah. Insya Allah nyatanya jadi menteri kan, dan lolos. Oke, langsung aja nih. Silakan Bang Hafid, barangkali ada ingin penambahan untuk perkenalannya, silahkan. Udah masih Udah dikenalin. cukup. Oke. Jadi ini Bang, untuk tema malam ini kan kita bakal bahas tentang kenapa sih kok beberapa dari kita itu kadang cuma jadi pengikut atau bunglon tuh. Pas kita datang di tempat orang, kita pura-pura jadi mereka. Pas kita datang di tempat lain, kita pura-pura jadi mereka. Nah itu menurut Bang Hafid itu gimana tanggapannya? Iya. Terima kasih
moderator, ya. Biasanya gue yang jadi moderator. Ya, terima kasih April. Senang kembali yang nonton 3 orang. Terima kasih. Mantap. Kalau gue nggak tahu siapa aja. Kelihatan ya? Siapa yang 3 orang itu? Kelihatan bang di tempat saya bang. Oh kelihatan. Kelihatan. Iya. Gue sih. Judulnya tadi gue udah bilang juga lumayan provokatif. Waduh. Lanjut bang. Kan temanya menghancurkan HP. Iya. Ya menurut gua sih ada dua hal yang harus dilihat dari sisi jangan jadi bunglon di apa sih gue lupa, jangan jadi bunglon Di tempat orang. di tempat orang. Ya menurut gua sih yang pasti kita pahami dari judulnya, pertama kan bunglon ini kenapa jangan jadi bunglon, perhatiannya adalah bunglon ini punya kemampuan mimikri. Nah, dia bisa berubah kulit atau menyamarkan dirinya seperti lingkungan yang ada, kondisi yang ada, supaya dirinya tersamarkan dari bahaya atau ketika merasa terancam. Nah, hubungannya sama orang dengan judulnya itu jangan jadi orang yang mudah berubah. Jangan jadi orang yang hanya mengubah kulit luarnya dalam tanda kutip untuk menyesuaikan diri ke lingkungan yang baru ketika dia merasa terancam atau ketika dia masuk ke lingkungan baru gitu. Seringkali kita tanpa sadar kayak mengubah kulit kita hanya untuk menyesuaikan diri kepada kondisi atau situasi yang ada. Sebenarnya bisa dilihat jadi dua hal, ada baiknya, ada buruknya. Tapi karena diminta untuk nggak mungkin bahas yang baik, kita bahas yang buruknya atau jangan jadi. Pertama, menurut saya pribadi, ketika kita jadi bunglon, kita lebih ke arah jadi palsu. Jadi fake person di mana kita hanya menyesuaikan pada kondisi yang ada. Dan letihnya jadi orang yang palsu ya capek. Kita bakal jadi orang yang menuruti situasi yang ada tanpa menjadi diri kita sendiri. Dan capeknya jadi palsu yaitu kita nggak bisa menunjukkan diri kita sendiri. Kita hanya ngikut orang lain dan akhirnya kita nggak punya power untuk kita atur diri kita sendiri. Kedua kita jadinya mau bisa jadi kita jadi orang yang bukan fake person lagi tapi fake friend, orang yang teman yang palsu bagi situasi atau kondisi yang ada itu. Yang ada kita hanya menjadi orang yang jadi baiknya hanya ada maunya gitu. Ketika kepentingan kita udah terturuti atau terselesaikan, kita ya udah kita jadi diri kita lagi gitu yang beneran diri kita. Yang jadinya komunitas atau situasi yang kita masuki sebelumnya jadi menganggap kita lebih rendah daripada sebelumnya. Dan itu menurut saya pribadi bisa jadi titik kita di perjalanan kita gitu. Karena jangan sampai kita dalam hidup ini kan singkat, jangan sampai ketika kita berjalan itu ada hitam karena kita nggak jadi diri kita sendiri gitu. Nah, cara jadi diri sendiri ya temukan aja pribadi atau pribadi yang bisa kita lakukan setiap hari tanpa harus jadi seorang yang bukan jadi diri kita. Itu dulu deh panjangan. Oke. Tapi ini menarik sih bang. Kadang itu kita meniru orang lain terus kok kita malah merasa lebih cocok ke sana gitu loh. Dan malah ketika kita awalnya pingin cuman tiru-tiru aja gitu,
ya mungkin kesannya agak negatif awalnya, cuman kok pas kita lanjut terus kok merasa lebih nyaman di situ, terus malah jadi pribadi utama kita itu. Menurut Bang Fit gimana? Eh, itu enggak masalah. Balik lagi tadi ada dua sisi dalam menanggapi kebunglonan ini ya. Ya, Tadi itu masuk dalam sisi baik. Ketika kita si bertumbuh, kita masih cari hidup, kita masih dari cari proses. Gak ada masalahnya kita niru orang, niru yang baik-baiknya. Gitu. Karena menurut gua niru dan jadi bunglon itu suatu hal yang beda. Karena ya, bunglon itu kan lebih ke arah mimikrinya, atau ketika dia masih terancam dia menyamarkan dirinya ke orang lain atau situasi atau kondisi atau komunitas atau lingkungan tersebut. Nah, kalau niru orang itu berarti kita bisa jadi diri kita sendiri, terus kita menghimpun nilai-nilai baru atau kebiasaan baru atau apapun yang bisa kita tiru, kebaikan dari orang tersebut yang jadinya bikin kita berubah. Berubahnya bukan berubah saat, karena kalau bunglon kan mimikrinya berubahnya sesaat. ya. Artinya bisa jadi balik lagi ke real personnya dia, nilai kebiasaan dia, kebiasaan hidup dia biasanya. Nah, kalau meniru bagi gua itu satu hal yang baik. Tentunya niru yang baik, niru yang nggak baik gitu. Oke. Jadi menurut gua niru dan itu kalau mikir tentunya itu merupakan dua hal yang berbeda. Oke Bang. Nah, misal gini Bang, terkadang kita itu kan menemui orang seperti itu kan Bang, maksudnya menemui orang yang kayak iya dalam tanda kutip bunglon ke kita gitu. Nah, kira-kira tanggapannya gimana sih Bang untuk apa namanya menanggapi orang yang seperti itu ketika mereka berteman dengan kita gitu? Misal nih saya Ya, niru Bang Hafid, kayak ya paham kan? Misal kayak Bang Hafid ini selain niru Bang Hafid itulah. Cuman ya sesaat aja gitu biar kelihatan gimmicknya bagus gitu. Nah, cara menanggapi orang seperti itu gimana Bang? oke. Berarti masuknya, gue mau nge-share juga ada yang gue baca di internet, kalau gue lupa situsnya apa atau sumber resminya atau enggak, tapi nggak apa lah ya, kita bahas aja. Ya, Jadi ada menurut di situs itu ada 7 mana kameranya hilang aman Bang. aman. Jadi ada Aman ya? 7 tipe teman palsu. Ya. Tadi gue bilang, jadi dia hanya jadi bunglon, berubah kulitnya sesaat hanya untuk menyenangkan lingkungan yang dia tempati. Salah satunya mungkin tadi menurut maksud lo, jadi ada 7, gue sebutin aja. Komplementer, manipulator, social climber, copy mesin, pretender, cheater, dan rival. Nah, jadi itu adalah 7 tipe teman palsu gitu. Yang tadi gue bilang ketika kita itu dia hanya mementingkan kepentingan sendiri atau kebutuhannya sendiri. Ketika kebutuhannya sudah terpenuhi, dia bakal lepas dengan sendirinya. Nah, pertanyaannya adalah tadi kalau teman kita atau ada orang tingkat atau apapun yang niru kita, dan kita tipe orang, karena nggak semua orang nggak suka ya, ada juga orang yang suka ditiru gitu, apalagi orang yang butuh bukan ketenaran butuh approval, butuh pencitraan dan lain-lainnya, pasti suka kalau ada orang yang niru gitu. Jadi, tapi kalau misalnya ada orang yang buat ditiru, pasti dia agak risih gitu. Tapi satu sisi menurut gua, ketika ada orang yang niru kita, berarti kita merasa bahwa kita wah ada sesuatu yang baik dari diri kita yang bisa ditiru. Kita jadi percontohan. Menurut gua ketika ada orang kayak gitu, ya udah biarin aja. Dia memang masih pada masa pencarian ya. Jadi dia masih butuh. Kalau gua bersikap itu sebaiknya kayak gimana ya, kalau gua bercanda biasanya kayak gimana ya, kalau gua ketawa, kalau gua ngelempar joke atau apapun bagusnya kayak gimana ya gitu. Menurut gua nggak apa-apa, asal jangan
mutlak gitu. Jadi nggak copycat 100%. Karena kalau bagi gue ketika ada orang yang copycat gue 100%, gue kesel juga gitu. Kayak dia nggak Iya. punya jati diri banget gitu. Terkecuali anak kecil. Kalau anak Iya. kecil mungkin wajar ya. Itu pasti ada ilmunya sendiri ya, gue nggak tahu sih. IKK kayaknya bang. Ya mungkin ada anak bisa ada yang nonton kan, ada yang tahu juga ya. Tadi sempat masuk sih bentar. Nggak tahu sih gue masih ada apa enggak. Kan kalau di sini mah cuma 2. Gue nggak tahu juga yang 2 siapa. Oke bang. Iya benar sih apa namanya, yang namanya orang itu ada juga peneliti dari Amerika itu pernah menyebutkan bahwa manusia itu ya apa ya, sosok yang gampang meniru gitu. Nah mungkin menurut sini agak berbeda dengan bunglon gitu. Kalau bunglon kan hanya sesaat, kalau meniru itu lebih ke sustainable gitu kan, terus menerus. Jujur saya juga dulu pernah mikir gini bang, pas pertama ketemu bang Hafid itu kayak pengen niru bang Hafid nih, cara ngobrolnya enak terus santai tapi kadang jelek gitu. Itu saya meniru cuman ya sesaat aja gitu ketika pas ada kumpul ramen gitu. Pas setelah itu ya biasa-biasa aja gitu. Nah kembali ke yang tadi bang, kata bang Hafid kan tadi kan kadang ada beberapa orang yang suka ketika dia itu ditiru. Nah pertanyaan simpelnya, bang Hafid termasuk yang suka ditiru atau yang biasa aja bang? Eh, bingung sih. Gue tadi juga sepakat sama kalimat yang gue sampaikan sendiri. Ketika kita ada yang niru kita, menurut gue itu suatu komplimen pribadi gitu. Jadi ternyata ada sisi dari kita yang bisa menginspirasi atau bisa jadi percontohan yang baik. Tapi satu lagi, kalau misalnya kita ditiru 100% kan nggak asik juga gitu. Dia nggak punya kebiasaan pribadi gitu, atau punya nilai pribadi nggak apa jadi ngikutin gue banget gitu. Tapi overall gue suka sih. Karena berarti ada hal yang baik. Oke. Ya, beberapa kasus kita juga dituntut untuk sedikit bunglon gitu bang. Contoh ketika kita masih di tahap, misal kalau di kampus masih dalam proses MPT gitu kan, kita kayak dituntut untuk mengikuti apa yang ada di departemen kan, seperti itu. Nah kadang juga kita merasa nggak nyaman tapi dituntut untuk itu. Dan menurut bang Api nih yang udah pernah MPT terus pas di depan panitianya, apakah yang seperti itu harus diteruskan atau gimana bang? Ya, Mengikuti orang banyak atau ya karena ada orang yang nggak cocok mending nggak usah aja gitu. Kan ini kayak mengharuskan orang jadi bunglon kan, meskipun dia nggak nyaman di situ. bagus lo katanya nyaman. Tadi gue juga mikir ketika mau simpen atau isi materi atau apa yang mau gue sampaikan, gue juga mikir, Pak, gue pernah nggak sih jadi bunglon gitu. Dan gue kepikirannya pas MPD gitu, atau Ya. MPH. Apa itu? Perhimpunan himpunan. Sama aja sih Ah, MPD Bang. MPH. Sama aja. Sama Oh. fakultas. Kalau di Kautan kan BCR, tapi waktu itu sih kayak udah ganti deh namanya. Gitu. Nah, gue ngasih pertanyaan juga ke lu nih. Ya. Menurut lu setuju nggak dengan kalimat atau statement bahwa sebenarnya diri kita tuh secara real itu beda-beda. Maksudnya diri kita kepada keluarga, diri kita kepada teman, diri kita ketika nggak ada orang lain, itu sama atau beda? Kalau saya pribadi, saya sih beda bang. Ketika saya di keluarga seperti ini, di masyarakat seperti ini, di kampus seperti ini, di tempat main sama teman-teman geng itu juga beda lagi gitu. Ya itu memang mengikuti circle yang di sana sih. Ya itu, tapi kalau saya rasa itu bukan bunglon tapi emang udah pribadi yang seperti itu. Nah mungkin dari Bang Fit ada tanggapan. Nah, itu termasuk palsu atau enggak? Itu agak fake sih bang. Agak fake. Gue itu nggak fake karena gue juga pernah baca di mana itu, gue selalu lupa sumbernya bahwa diri kita tuh terbagi-bagi, dan gue juga paham bahwa statement ini pasti nggak semua orang setuju gitu. Ya. Diri kita tuh terbagi-bagi secara real itu terhadap
terhadap dulu 4 hal atau yang gue ingat sih 3 hal. Yang tadi gue sebutin, diri kita ketika nggak ada orang lain yang lihat, uh, diri kita terhadap keluarga, orang tua, keluarga besar, kakak adik dan lain-lainnya. Terus juga diri kita terhadap teman, sahabat, pasangan kalau udah punya, Iya. pasti itu beda-beda. Dan menurut gua perbedaan itu nggak menyebabkan kita jadi palsu gitu. Menurut gua ya. Karena Iya. ya kita pasti punya penyesuaian diri sendiri gitu. Berarti pengertian real dan tidak real atau fake itu nggak sekecil itu gitu. Jadi kita secara nyata jadi person kita pasti punya kemampuan untuk beradaptasi dengan berbeda gitu. Mm. Nggak bisa dibilang bahwa ketika diri kita nggak ada orang lain itu berarti diri kita yang sendiri, diri kita yang real. Nggak juga. Karena pasti lu juga ketika lu berhadapan dengan keluarga, berhadapan dengan teman pasti beda-beda. Dan pasti menemukan titik nyamannya. Nah, balik lagi ke pertanyaan sebelumnya. Ketika MPD dan MPH, MPF dan kebetulan lu adalah atau ada beberapa orang yang tidak sesuai tipe departemennya. Iya. Ada kan? Itu bahasa Saya yang juga sih, satu, Bang. bahasa yang satu. Iya, bahasa yang satu. Saya termasuk. Gue juga. Gue pribadi, waduh, direkam lagi ya. Gue pribadi bukan orang yang bisa dibilang nggak terlalu nyaman. Karena gue menjadi bunglon gitu. Iya. Nggak sesuai dengan diri gue sendiri gitu. Nggak bersikap senyamannya gue, nggak berkelakuan, nggak ngobrol, ya berkehidupan yang tidak seperti gue pada umumnya lah. Nah, menurut itu perbedaannya adalah di titik nyamannya gitu. Kalau lo nyaman, berarti ya itu emang lo berkelakuan secara real dan gak fake. Nah, balik lagi ke judul awalnya, salahnya jadi bunglon di banyak orang itu kita jadi diri kita yang palsu. Dan menurut gua ketika jadi diri yang palsu ya nggak banget lah itu pendek aja orang yang real banyak yang suka mau nggak banyak yang suka yang penting kita nyaman di kehidupan kita sendiri nggak menyenangkan orang yang nggak penting bagi diri kita. Betul. Yang penting school living ya. Yes. Berarti ini dapat saya simpulkan antara meniru, menyesuaikan sama bunglon itu beda ya, Bang? Tergantung kita nyaman apa enggak di situ. Ya, menurut gua titik perbedaannya adalah di nyamannya. Oke. Ya, saya sendiri jujur sih pas dulu masih SMP, terus SMP itu masih lebih banyak fake-nya kayaknya gitu. Masih terlalu banyak kepura-puraan supaya biar kelihatan baik gitu. Tapi pas udah sampai Potong nggak? SMA, ya silakan Bang. Di titik mana lo merasa kalau itu palsu? Ya saya apa namanya, kayak nggak melihat itu tuh saya sendiri gitu. Kayak cuma mengikuti apa yang ada di sana dan biar dilihat sama orang. Gitu. Kayak pengen jadi apa ya, yang dipandang baik gitu. Padahal itu bukan saya gitu. Pas udah masuk ke tingkat SMA, tingkat kuliah itu baru ngerasa oh dulu tuh kayaknya saya dulu tuh terlalu banyak pura-pura nih dan emang capek dan kayak terlalu banyak tuntutan gitu loh. Misal pingin niru kayak kakak, pengen niru kayak siapa gitu. Lanjut. Nah, itu sih. Ya. Dan bener sih emang capek jadi orang yang bunglon gitu.
ketika kita nggak bisa menampilkan apa yang kita rasakan sendiri. Beda ketika kita kumpul dengan orang yang kita cocok dan satu pemikiran dengan kita lebih nyaman dan lebih terbuka gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke, oke. Berarti ya, balik lagi tadi titik di mana kita merasa diri kita itu ketika berlakuan itu palsu atau asli, di mana kita kalau kelamaan ngelakuinnya itu kita capek atau enggak? Karena Ya, kalau kita capek, berarti kita nggak melakukan seperti pada umumnya. Karena ketika kita jadi orang yang palsu, kita pasti ngeluarin effort yang lebih. ya. Kita jadi orang yang lebih daripada yang kita biasanya. Dan ketika ada effort yang lebih, berarti butuh usaha yang lebih, dan mengakibatkan kita jadi lelah, cepat lelah. Ya, menurut gue itu salah satunya titik di mana indikator kita itu palsu atau enggak. Kita melakukan hal yang kita suka atau enggak. Tuh. Jadi pertanyaan kenapa? Ya. Tapi ada juga yang mengatakan gini bang, apa namanya, ketika orang itu ditempatkan pada sesuatu yang tidak nyaman, maka kenyamanan itu malah datang ke kita sendiri gitu loh. Bukan kita yang malah harus ke tempat yang nyaman baru kita bakal merasa nyaman, tapi kita datang ke tempat yang nggak nyaman terus bakal datang ke tempat bakal kenyamanan itu bakal datang ke kita gitu. Nah menurut bang Hafid itu benar apa enggak? Jadi mulanya nggak nyaman. Jadi kita itu ketika kita datang ke tempat yang nggak nyaman, justru malah kenyamanan itu datang ke kita gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Tadi saya dapat dari seminar. Itu menurut Bang Fit setuju nggak seperti itu? Kan misalnya kayak kita bunglon, berarti kan kita ke tempat yang kita nggak nyaman kan. Dan karena justru malah ketika kita datang ke sana itu malah kita dapat kenyamanan di sana gitu. Ntar lo gue mikir, gue pernah nggak kayak gitu? Ini sih pernah. Jadi kita pertamanya itu nggak kita underestimate sama lingkungan itu atau suatu hal yang kita baru masukin. Ya. Pertanyaannya pas kita masuk, kenapa kita underestimate duluan? Mungkin kita menilai sering kali kita menilai sesuatu hal, menyimpulkan suatu hal yang besar yang dari kesimpulan yang hanya sedikit gitu. Seringkali kita menetapkan sesuatu atau menyimpulkan hal hanya sudut pandangnya sedikit dan itu menurut gua salah. Pertama mungkin itu ketika kita pertama nggak menyenangkan, nggak nyaman, jadi nyaman. Yang pertama kita underestimate gitu, kita menyimpulkan terlalu cepat. Kedua kita nggak bisa nilai secara, maksudnya belum bisa menilai secara lebih jauh tentang diri kita sendiri. Apa yang menjadi kenyamanan bagi kita, apa yang menjadi tidak nyaman bagi kita. Yang ketiga, ya mungkin aja kita menjadi berubah. Suaranya bergema atau tuh kenapa suaranya bergema? Dio juga bergema. Oh iya sih. Apa ini saya ya ruangan saya yang tertutup? Mungkin coba saya buka dulu. Bentar bang. Ya. Coba. Oke, masuk lagi. Cek masih bergema nggak? Halo. Halo masih bergema nggak bang? Kecil Gemanya sekarang lebih enak ini. lagi. Headsetnya Salah di kentang gua berarti. palu. Di saya kayaknya headsetnya yang murah. HP gue juga kalau kentang mah kentang juga. Ya udah. Oke, tadi saya mana bang? Saya selalu pemalah. Ya dari nggak nyaman jadi nyaman. Itu pertama underestimate, kita belum bisa melihat terlalu jauh. Ketiga, ya mungkin memang ya yang bergema gua nggak tahu gimana caranya. Kayaknya ruangan tertutup bang itu bang. Iya. Coba kalau gua lepas headset kali ya. Coba. Malah. Oh enggak. Enggak.
ada juga. Tapi deket banget. Enggak, saya bukan masalah dekat tetangganya. Aduh, aduh. Ada kan di gua ini. Sebenarnya. Gimana ya, Sri? Lu nggak pernah kayak gitu apa? Enggak sih, aman. Tetap. Tapi saya enggak masalah sih, masih dengar dengan jelas. Iya, gua agak gua ya sebentar. Coba cek. Oke, tadi sampai ke cek masih dikit, masih kayak ya gema. Ya udah, lanjutin aja deh. Gak apalah. Ya udah sih, itu jawaban gua deh. Udah lupa soal. Ininya kita itu kadang anda kasih mas sebelum kita masuk ke suatu lingkungan yang baru ya bang. Iya. Oke. Bentar, tadi itu saya udah tanya pertanyaan cuman kok lupa mau tanya apa nih. Oke ayah, nih bang. Tadi kan bang Afif juga menyinggung tentang apa namanya eh, kita bunglon itu karena kita belum menemukan jati diri kita kan. Makanya kita lebih banyak meniru gitu. Nah, ada nggak bang tips gimana biar kita lebih cepat untuk menemukan jati diri gitu? Sebentar. Ya, sorry teman-teman masih ada kendala teknis. Ya. Malah suara saya yang gema bang, Ya, Bang. kayak balik lagi gitu. Ya. Cek. Gue bingung. Gue pertama kali. Aman. Masih ada gemanya di gua. Dari Iya, awal. emang masih. Mending tadi bang. Mending tadi. Iya, Terus gue harus pakai headset atau enggak nih? mending enggak kayaknya. Coba enggak. Kalau enggak, berapa pakai headset cuman nggak usah colokin bang. Cek. Cek. Aman. Enggak, masih kok. Ya udah, lanjutin aja. Iya, tadi bang. Terkait kan tadi bang Afid nyinggung tentang kita bunglon karena kita belum menemukan jati diri kita gitu. Nah, sampai kapan kita bakal nemu jati diri itu kita nggak tahu kan kapan bakal dapatnya kan. Nah, ada nggak sih tips gimana biar kita cepet dapat jati diri kita yang mana gitu dari penyesuaian yang lain. Menurut gua nggak akan. Tuh kan? Bener banget ya? Suaranya kenceng banget sumpah. Aduh, capek gua. Gak apa. Bro, pakai headset ya. Terus kenceng banget ya. Apanya? Halo, cek. Cek benar aman. Gua ngiri. Menurut gua nggak akan ada habisnya buat kita cari jati diri. Kenapa ngerti jati diri apa sih? Apa bang? Coba, gue juga bingung. Jawabnya. Menurut gua dalam hidup proses menjalani hidup ya salah satunya mencari diri yang nggak pernah habis. Yang ada menurut gua value kita mencari value nilai yang kita pegang dalam hidup yang kita lakukan setiap hari tanpa kita merasa berat untuk menjalaninya. Dalam tanda kutip dalam kata lain ya itu real kita gitu. Kita memegang prinsip atau value jujur. Satu. Kita tiba-tiba jadi bunglon di situasi yang beda. Yang lingkungan kita masuk lingkungan baru. Kita nggak bisa jujur seperti kita biasanya. Nah, itu berarti menurut gua udah jadi palsu gitu. Dan lama kelamaan
ya kita bakal bertambah value kita ketika kita sering ngobrol, sering berkumpul dengan orang lain, mencari value yang lain, lama-lama bakal lebih banyak value dari hidup kita. Makanya menurut gua bedanya orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda adalah perbedaan value dalam hidupnya dan apa yang dipegang yang ngaruh kepada kebijaksanaan dalam dirinya. Nanti lu kalau mengenal diri lu 5 tahun ke belakang deh, Iya. pasti lu merasa kayak oh gua kayak gini amat gitu. Gua Kayak melakukan hal lebay. iya yang tolong. iya makanya kan pasti salah satunya perbedaan antara lu 5 tahun ke belakang sama lu yang sekarang, lu udah megang prinsip-prinsip hidup yang enggak lu lakukan lagi gitu. Sebelumnya prinsipnya salah, lu nggak lakuin lagi. Itu menurut gue selama hidup kita pasti nggak bakal berhenti lah buat cari jati diri menurut gue ya. Nah selama hidup ya kita mencari jati diri dan terus menambah hal-hal baik. Gue risih banget sama temen ya. Mantap. Gue nggak ngerti gimana caranya ngerti. Punten teman-teman, kita nggak ngerti juga gimana cara mengatasinya. Barangkali dari teman-teman yang nonton ini ada yang punya saran gimana caranya, bisa sampaikan di kolom chat ya. Gak Sril, udah pada cabut. Karena Masih ada 5 orang. Oke. Tadi saya mau tanya apa nih? Oh ya, kalau menurut saya gini, saya mikirnya masih simpel sih bang. Maksudnya, kapan kita menemukan jati diri itu ketika kita pas wawancara ditanya coba jelaskan tentang Anda dan kita bisa jawab dengan lancar, berarti kita udah nemukan jati diri kita gitu. Dan saya rasa sampai sekarang pun misal saya ditanya kamu itu orang yang seperti apa sih, itu saya masih bingung untuk jawabnya dan masih mencoba untuk membaik-baikkan diri kita pas jawabnya. Apakah itu bisa disebut sebagai belum menemukan jati diri? Iya sepertinya. Gimana? Lu nanya lu jawab. Ya, sama ini gimana? Ada pertanyaan lain pas wawancara selain apa sih pertama-tama ya gitu. Coba jelaskan diri Anda. Bukan. Coba ceritakan tentang diri Anda gitu. Itu nggak sih pertanyaan awal? Iya. Ada pertanyaan lainnya. Coba jelaskan kelebihan dan kekurangan. Itu pertanyaan susah itu bang, sumpah serius. Ya itu sih emang pertanyaan yang skakmat gitu ketika ada orang yang belum bisa mengenal diri sendiri gitu. Ya mungkin itu salah satu indikator bisa juga. Bukan punya jati diri. Gua itu salah satu mengenal. Ya salah satu indikatornya adalah kita udah mengenal diri kita sendiri. Bukan berarti ketika kita mengenal diri sendiri kita udah tahu jati diri kita. Itu menurut gua levelnya beda. Yang paling dasar ya mengenal diri sendiri karena itu menurut gua susah sih. Perihal pada ketika kita sudah mengenal diri sendiri adalah kita tahu apa hal yang kita suka dan apa hal yang nggak kita suka dan itu melibatkan orang lain pada hal itu. Ketika kita berorganisasi, kita berhubungan sama orang lain. Nah itu salah satu hal yang harus wajib untuk dilakukan. Itu mengenal diri sendiri gitu. Jangan sampai ketika kita belum mengenal diri sendiri dan kita nggak bisa bilang gitu bahwa hal itu yang kita nggak suka. Dan kalau kita nggak bisa bilang, kita coba bisa marah gitu maksudnya. Ya hal itu bakal terus berulang. Iya. Jadi penting banget buat kenal diri sendiri. Gak masalah jati diri kita nggak jelas. Masih lompat-lompat, masih. Yang penting adalah balik lagi ada prinsip hidup yang kita pegang. Ada value yang harus kita lakukan, kita berikan ke orang lain. Ya misalnya value-nya sopan, mau ke orang yang baru dikenal, mau ke orang tua, mau ke orang tua yang udah dikenal, selama kita sopan, menurut gue itu salah satu value yang penting, dan value yang lain. Oke, keren jawabnya keren bang, sumpah.
kayak udah persiapan banget gitu. Enggak. Baru Ya. ini aja kepikiran aja. Oke, buat teman-teman yang masih join di diskusi kita, barangkali mau ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom chat ya, kolom Ada komentar. ini nggak sih di itu lo, room nih, Apa? Apa sih? di itu lo, kan lo di Ah. lo di lu live kelihatan kan? Ya, Ada tau nggak? Kita ada berapa menit? udah sekitar 45 menit. Oh, berarti 15 menit aja. Iya. Ya mungkin soal nggak ada pertanyaan, close statement lah bang. Terkait tema kita besar kita. Untuk yang itu ya, tema besar kita. Terus tadi nyinggung tentang kepribadian, terus jadi diri. Silahkan bang. Gimana? Ya, statement. Belum ngucapin. Mungkin balik lagi. Kalau lo kan udah semester 7 ya. Iya. Pasti udah sering bikin laporan. Ini kayak kesimpulan kan. Iya. Kesimpulan adalah menjawab tujuan. Benar. Ya, berarti gua menjawab tujuan adanya perbincangan ini. Dan judul jangan jadi bunglon di banyak orang. Iya. Menurut gua ada masanya kita nggak apa-apa merubah diri kita. Yang penting jangan sampai kelamaan. Dan sampai kan jadi diri kita real kita secara utuh. Karena nggak masalah juga kita beradaptasi. Misal bunglonnya adalah kita jadi lebih so akrab. Padahal biasanya nggak so akrab. Iya. Nah, menurut gue itu nggak masalah ketika ucapan di awal, tapi jangan sampai keterusan gitu. Ya, boleh ada hal-hal yang haruskan kita beradaptasi dengan cepat, dengan hebat, tapi jangan sampai menghilangkan real kita tuh apa. Dan taunya real kita itu apa. Indikatornya simple, value yang kita bantu apa. Itu yang menjadikan kita lebih hidup dari sekedarnya. Ya elah. Baru. Udah, closing. Oke. Ya, terima kasih Bang Hafid yang udah sharing banyak ke kita semua. Kalau saya simpulkan dari kesimpulannya Bang Hafid, intinya yang pertama dari yang di pembahasan kita, jangan jadi bunglon terus menerus karena itu capek gitu. Jadi bunglon nggak apa-apa, tapi untuk sementara aja. Temukan jadi diri. Caranya gimana? Caranya ketika kita sudah merasa nyaman dan kita juga melakukan value yang kita dapat dan tujuan kita ke awal itu apa gitu. Berarti itu kita udah nggak jadi bunglon lagi, tapi sudah jadi diri kita sendiri. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah join selama kita 45 menit lebih. Terima kasih juga buat Bang Hafid yang sudah menyempatkan waktu malamnya untuk sharing ke kita. Ya. Mohon maaf apabila ada salah kata, ucapan. Gua akan belajar gimana supaya nggak gebak. Oke. HP gua Kayaknya perlu upgrade kayaknya. Oke. Ya mohon maaf apabila tadi masih ada beberapa kendala teknis, termasuk gema, terus HP jatuh dan sebagainya. Sekian dari saya. Sampai jumpa untuk mini talk selanjutnya dengan tema yang mungkin ya masih sama sih, nggak terlalu menarik tapi masih di sharing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih bang. Waalaikumsalam. Sama. Oke, saya tutup ya. Selesai. Oke, apa yang jatuh lagi?